Cek. Shalom jemaat Gereja Sahabat Indonesia. Selamat pagi, selamat beribadah. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, biarlah pengurapan Tuhan, hadirat Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan saat ini kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Pakai kami Yesus. Kita mau pujian sungguh besar. Kemanakah kami mencari kasih Tuhan? Yang kau pikirkan
Siapakah kami Tuhan? Siapakah kami yang terima kasih? Siapakah kami yang layak menerima kami Tuhan? Tuhan Kau melayakkan setiap kami. Kau melayakkan setiap kami menerima itu Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur Bapa Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami masih mau beribadah. Kami masih beribadah sama kami Tuhan. Kami dapat beribadah. Kami dapat merasakan kasih-Mu Tuhan. Dimanapun kami ada saat ini, umur kami turun atas kami, Allah kami turun atas kami Tuhan. Dan biarlah hati kami yang terpaut akan Kau. Hati kami yang terpaut akan Kau, akan kasih-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami sembah Engkau Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu, sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Layakan setiap kami. Selidiki setiap kami Tuhan. Maka kami benar-benar terpaut akan Engkau. Tegur kami ketika kami salah Tuhan. Tarik kami ketika kami jauh daripada Engkau Tuhan. Dan saat ini kami mengenal firman-Mu Bapa. Biar firman itu terlerai dalam setiap hati kami. Firman-Mu itu tertanam dalam setiap hidup kami Tuhan. Kemauan ujian selidiki kami. Lihat hati kami. Lidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menyertai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi supaya selidiki aku. Selidiki aku,
Kau dapat aku tetap setia. Aku tetap setia. Semua jemaat yang mengikuti ibadah online, kiranya Tuhan memberkati hidupmu dengan rohnya pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita membuka hati kita buat Tuhan. Kita membuka hati kita buat firman yang akan ditaburkan sebentar, sehingga roh-roh yang berkeliaran di udara tidak mengambil menyentuh kita selama firman Allah berjalan. Kuasai kami semua Tuhan, baik di dalam ruangan gereja kami membuka ibadah online pagi hari ini untuk memberkati ibadah jemaat yang mengikuti pagi hari ini, sehingga tidak ada yang tertidur, tapi mereka beribadah dengan sungguh hati, karena faedah dari ibadah, kegunaan dari ibadah, berkat dari ibadah selalu diperhatikan Allah bagi jemaat. Kita tidak bisa bersatu dalam ibadah di dalam rumah Tuhan pada hari-hari ini, tapi kita satu di dalam roh Allah, di dalam ibadah online yang Tuhan hadirkan kepada kita semua. Tuhan, kuduskan hamba-Mu untuk melayani seluruh jemaat Tuhan. Buatlah jemaat-Mu yang sedang tertunduk di hadapan-Mu pagi hari ini benar-benar mereka bersandar kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, biar firman Allah tidak berlalu dari pendengaran. Firman Allah tertanam dalam hidup mereka, justru di tengah-tengah goncangan yang amat sangat seperti ini. Tuhan, kami jemaat boleh berharap penuh kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Hamba-Mu yang melayani urapan Allah turun, rahasia firman-Mu turun bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menyambut jemaat-Mu, menyambut firman Allah di dalam nama Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin. Shalom jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini ya. Mari kita siapkan hati kita, sekalipun kita ibadah sendiri-sendiri di rumah. Saya tetap berharap jam ibadah tidak akan berubah ya. Jam ibadah berjalan pagi hari ini, jemaat boleh mengikuti hari ini karena Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita pagi hari ini melalui firman. Mari kita buka di dalam Alkitab kita. Kita buka di dalam Injil Matius. Jelas ya, itu perannya itu jelas nggak? Jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas, saya minta maaf kepada jemaat ya, karena memang beginilah situasi kita. Kita akan buka di dalam Matius pasalnya yang ke-14. Sangat gampang, di buku pertama di dalam Alkitab. Buku pertama di dalam Alkitab, di dalam Injil ya, Injil. Kalau buku pertama Kejadian. Nah, ini Injil yang pertama di dalam Perjanjian Baru, gampang banget carinya ya. Baiklah, Matius 14 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-32, berarti kurang lebih ada 10 ayat ya. Nah, ya, yang nggak punya Alkitab, saya pikir jemaat semua punya Alkitab ya. Ada juga ada lihat di papan di belakang saya, di LCD gitu. Nah, kami memang hari ini tidak mengizinkan banyak orang datang karena situasi di luar sangat membuat kita ngeri dan takut gitu ya. Tapi puji Tuhan, walaupun keadaan begini, kita semua terlewat. Maksudnya kita ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus,
hal yang seperti ini yang kita hadapi, kita nggak bisa nuduh satu yang lain. Kita nggak bisa bilang aku dapat dari orang ini, dari kamu. Nah, masalah tidak akan selesai. Masalah sakit hati akan timbul, ya. Jadi kita nggak usah nuduh-nuduh orang. Saya bersyukur, saya memuji Tuhan, ya. Memang saya pernah kena COVID pada gelombang pertama yang namanya Alpha. Itu yang kena itu satu rumah, bahkan satu keluarga besar kami, hampir 30 orang itu kena semua. Nah, di sana waktu Alpha pertama kali kita alami di Indonesia kayaknya Alpha, tapi ada beberapa, tapi enggak terlalu tersebar, ya. Seperti Gamma, ada satu lagi saya lupa. Karena yang saya nggak lupa itu yang agak besar, ya, Alpha. Nah setelah di Alpha, waktu kami keluarga besar kena, saya nggak marah-marah dengan keluarga saya. Justru saya berdoa untuk mereka. Kita sudah menderita gitu. Kita tambah lagi kalau saya bilang kamu sih gara-garanya jadi saya kena gitu, ya. Keluarga saya kena. Saya tidak berkata seperti itu. Saya cuma berkomunikasi dengan mereka. Saya doakan satu-satu walaupun saya sendiri dalam keadaan sakit. Nah, saya bersyukur masa itu. Kenapa saya bersyukur? Di keluarga kami ada kejadian yang sedikit aneh gitu, ya. Bahwa cucu saya yang usia 3 tahun, ya, waktu itu 3. Nah, kita keluarga kena, si kecil ini nggak kena. Sudah tes negatif gitu, ya. Yang membingungkan, ini anak dengan siapa gitu, ya nggak? Karena kami semua satu rumah itu kan 9 orang, 10 orang. Yang 7 ini kena. Yang 7 kena. Yang 1 kebetulan nggak di rumah, lagi nginap gitu. Jadi tinggal kami 9, 7 ini kena. 2 tantenya sama si kecil nggak kena. Nah, akhirnya anak ini dirawat sama tante dan omanya. Adik ipar saya datang. Nah, ini saya berterima kasih sekali, jasa yang sangat besar. Dia nggak lihat kita dalam keadaan seperti itu, dia berani tembus rumah untuk jaga si kecil. Luar biasa itu. Nah, ini satu contoh buat saya pengorbanan yang besar. Buat saya pengorbanan besar. Di tengah-tengah kami harus berada dalam ruang rumah sakit, tapi ada Tuhan kirim saudara untuk menolong dan menjaga si kecil kami ini. Lalu kami sehat, lewat nih satu-satu lagi musim berlalu, ya. Nah, waktu masuk Alpha, saya kehilangan seorang keponakan. Dari situlah keluarga kami semua kena. Tapi saya nggak ngomong dan saya berkata dengan adik-adik saya yang masih di asrama kepolisian, jangan kita nuduh orang lah, saya bilang kayak gitu. Ya, memang ini sudah masuk di Indonesia satu kali juga. Semua orang di Indonesia ini dalam pandangan saya itu akan kena. Maka yang penting pemerintah juga menyarankan supaya kita ini menjaga imun tubuh, ya. Dengan kita menjaga imun tubuh, mungkin penyakit itu datang nggak akan lama. Jadi kita jangan saling menyalahkan lalu akhirnya timbul sakit hati satu dengan yang lain, itu kan tak baik. Nih, contoh saya kasih contoh lagi. Di lingkungan saya, silakan duduk, bro. Nah, luar biasa, nggak takut COVID, ya. Luar biasa, Tuhan beserta dengan engkau, ya. Nah, contoh di lingkungan saya, di bawahan saya, pelayanan dan kerja itu, saya punya banyak guru-guru. Ya, bukan guru saya, tapi guru yang mengajar di bawah saya itu. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, saya juga ngomong ke mereka, kalau kamu memang kena COVID, gaji kalian tuh saya akan minta ke yayasan, nggak boleh dipotong gitu. Jadi kamu jangan masuk. Nah, itu kesadaran, ya.
Tapi saya bilang lagi dengan mereka, jangan berlaku curang gitu tuh. Enggak sakit dibilang COVID, ya. Ada di antara mereka yang supaya mereka juga merasa tenang, mereka kirim tuh nanti hasil setelah COVID, nggak COVID lagi, hasil antigen, hasil rapid ya, satu lagi hasil swab ya, PCR. Mereka kirim ke saya nggak minta, nggak nuntut, saya cuma bilang gini, kalau benar jadilah seperti omonganmu gitu ya. Jadi kalau benar dia di PCR dan sebagainya, ya itu di kejujuran dia kan. Nah, saya juga dengan mereka nggak pernah bilang kirim PCR baru boleh ketemu, enggak. Kalau di bilang saya udah PCR, hasilnya belum ada. Nanti hasilnya ada negatif bu, nah boleh. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dalam keadaan seperti ini kita tuh nggak bisa saling menekan ke orang lain, ya. Nggak harus kalau kita dengar kalau dia kena, ya kalau dia sembuh dia juga pasti akan keluar. Tapi kalau dia nggak sembuh, dia juga mikir akan bertambah parah kan. Ya udah, kejujuran aja yang kita percayakan saat ini kepada lain orang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetap jaga imun. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kita tetap jaga imun, jangan lupa vitamin ya, jangan begadang. Nah, itu biar kita minum vitamin akan menurunkan daya tahan tubuh. Nah, kalau 3 hal ini tetap jaga stamina, kita minum vitamin ya, jangan begadang, jangan kurang tidur. Nah, kalau hal ini ada pada kita, tua muda kita tetap terpelihara. Tua muda kita tetap terjaga oleh Tuhan sendiri. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mati, hidup itu punya Tuhan. Kalau Tuhan lihat tubuh kita udah gak kuat, kita menderita, Tuhan pasti bawa pulang kita. Saya kasih contoh. Kemarin dalam keadaan situasi begini, jalan-jalan kan mulai sepi, kita lihat. Kemarin saya dapat berita dari anggota jemaat. Nah, dia bilang gini, Bu, cici saya, berarti kakak perempuan ya. Kakak perempuan, orang Jawa bilang Mbak, kalau orang Timur bilang Susi. Kakak perempuan saya meninggal. Saya terkaget-kagetnya luar biasa. Karena umur berapa? Baru 43 tahun. Saya kaget, kenapa? Lama saya duduk dan saya berdoa buat keluarga ini lewat HP. Saya tanya, sakit apa? COVID ya? Bukan Bu, sekarang udah ada di Jelambar gitu ya, rumah duk Jelambar. Kalau COVID masih hasil COVID itu positif, rumah duka nggak mau terima. Dan pemerintah juga sudah kasih keputusan tidak boleh orang COVID dibawa pulang ke rumah ya. Jadi dikuburkan melalui protokol COVID. Bukan Bu, dia kena sakit kanker hati. Waktu dokter operasi untuk buang benjolan yang ada di hatinya, itu pendarahan. Nah itu yang membuatnya nggak bisa bertahan karena pendarahan. Lalu Tuhan memanggil dia karena keadaannya udah berat gitu. Nah tadi saya awali dengan apa? Saya berkata bahwa hidup dan mati kita ada pada Tuhan. Ada orang sehat-sehat, ya kita lihatnya sehat-sehat. Kemudian kena COVID, nggak berat bisa mati, bisa. Maka kita ada nih karena anugerah Tuhan. Nah kita lihat orang ini kurang apa? Dalam pandangan saya, dia nggak kurang apa-apa. Suaminya mampu, dia sendiri juga punya usaha, ya, uang nggak pernah kurang. Jadi kenapa jadi begitu? Ya udah waktunya. Ya,
seperti itu. Orangnya cantik, masih muda, siapa sangka terjadi seperti itu. Maka hidup ini milik Tuhan, kita utamakan Tuhan yuk. Kalau kita utamakan Tuhan, kita gantung harap kita dengan Tuhan, kita nggak akan tenggelam. Setuju nggak setuju? Memang itu yang harus kita jalani. Amin. Baik, kita baca. Tapi saya juga nggak mau baca sendiri supaya kalian juga diberkati ya. Kita baca bergantian. Ya, satu orang satu ayat. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Di ruang itu bisa baca nggak di? Bisa. Suaranya bisa kenceng ya. Kita coba ya. Saya mulai dari ayat pertama. Ayat pertama dari ayat 22 maksudnya ya. Ya, Matius 14 ayat 22. Saya duluan gitu loh, bukannya Pak ayat pertama ayat 1, jangan salah. Memang yang sering salah itu orangnya di atas 60 tahun. Saya ayat 1, tapi di buku Alkitab ayat 23, mulai yang pertama maksudnya ya. Yesus berjalan di atas air. Ini judulnya aja udah indah sekali. Apa kurang kerjaan Tuhan jalan di atas air? Oh enggak. Yesus memperhatikan hidup kita. Amin. Ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu Yesus menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mili jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayatnya yang ke-27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya, 32, kita sama-sama membaca 2, 3. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun berhenti atau redalah. Ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, waktu Yesus berjalan di atas air di Tasik, ya, di Tasik yang namanya Tasik Tiberias, saya berpikir, danau itu kecil biasanya ya kan? Tapi waktu Tuhan membawa saya ke Tiberias, saya berdiri di jembatan dan saya mengamati danau Tiberias. Saya bersyukur saya mendapat kesempatan ke sana. Oh, pandangan saya salah. Tiberias itu besar sekali, hampir sama kayak laut kalau saya bilang. Karena saya pernah ke Danau Toba. Ini kalau ada yang orang Danau Toba, saya pernah ke Danau Toba. Saya memang suka
pemandangan yang model-model danau-danau gitu. Saya juga berdiri di atas kapal, saya melihat danau Toba cukup besar. Tapi Tiberias ini jauh lebih besar beberapa kali dari danau Toba. Pantesan semakin besar air itu, semakin angin bisa mempermainkan mereka dengan kencang, dan angin itu pasti datang bergelombang karena tempatnya udah sama kayak laut besar gitu. Nah, kita lihat kisah ini. Yesus berjalan di atas tasik itu, di atas air itu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sebenarnya semua kisah yang ada di Alkitab itu semua tertulis nyata di dalam Alkitab ini, itu semua ada kenyataannya. Saya mengamati mulai turun dari kendaraan di tepi pantainya, saya lihat semua sampai perahu-perahunya. Saya perhatikan semua, perahu yang model kayak gini nih waktu murid-murid dengan Tuhan Yesus itu ada di danau itu gitu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita udah lihat dengan nyata gitu bahwa itu tempat ada, semuanya ada. Tapi kita nggak mau jadi orang konyol. Orang konyol kayak gini. Ada orang yang nggak percaya Tuhan, mereka bilang perahunya mana? Saya bilang gak usah diladeni yang model kayak gitu, karena dia gak kenal Yesus sesungguhnya. Ya, kita kesana gak cari perahu Yesus yang sudah lalu, tapi kita kesana untuk melihat benar gak tempat ini pernah terjadi peristiwa yang luar biasa. 2000 tahun yang lalu, kayu itu pasti bisa rusak. Tapi tempat-tempat itu jelas menunjukkan bukti-bukti bahwa Yesus ada. Semua yang tertulis di dalam Alkitab ini, itu kalau orang yang baca Alkitab benar, dia akan tahu menyamakan, iya, tidak ada yang bohong. Tapi kalau kayu yang rusak 2000 tahun, ya jelas sudah nggak ada, dia akan keropos sendiri, ya kan? Dia akan rusak. Kena hujan, kena angin, kena panas, dia akan rusak. Nah, jemaat yang kasih di dalam Tuhan Yesus, maka mengucap syukurlah. Saya mengucap syukur bahwa saya sampai ke sana. Semua tempat yang ada di Alkitab itu semua saya lihat di sana. Maka saya percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup, amin. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa ketika negara kita, negeri dunia ini mengalami keamanan, ya, berkat Tuhan turun bagi anak-anak Tuhan. Bolehlah namun ke sana supaya kamu tahu apa yang ada di Alkitab ini tidak ada kenyataannya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ayat yang kita baca berkata, saat itu murid-muridnya mendahului Yesus. Duluan jalan mereka karena mereka mau cari ikan. Dalam perikanan suka main ikan nggak kalian? Saya nggak tahu, tapi kalau ada hobi-hobi ngerti juga gitu ya. Saya ada pengalaman di dunia laut dengan ikan, tapi saya bukan hobi ya. Dulu saya suka ngikutin bapak karena bapak nggak ada temennya. Nah, mau nggak mau istri yang baik pun ngikutin. Khawatir juga kalau dia lapar, orang lagi mancing, lagi jala ikan, terjun tuh ke laut itu nggak berasa karena hobi gitu. Saya sering itu terjun ke laut di tengah-tengah itu, turun gitu ya pakai ban. Tengah malam jam 12 ikan banyak. Jadi kalau kita ada perahu, kita buka jala, ya ikan itu nabrak banyak, jadi ketangkep gitu. Nah, jadi kalau masalah ikan, saya sedikit sekali nggak ada apa-apanya. Saya tahu bahwa ikan itu sukanya malam, keluarnya malam gitu deh ya. Kalau siang mungkin karena matahari airnya jadi panas ya, mungkin ikan kurang. Tapi kalau malam ikan itu pasti banyak.
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus ini, murid-muridnya mencari ikan, dia duluan. Ya, waktu itu Yesus sebagai manusia. Kalau Yesus hadir di dunia ini sebagai Tuhan, tidak ada penebusan dosa yang terhapus dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan itu roh yang mulia, yang gak mungkin bisa disalib. Karena itu tidak ada penebusan di dunia ini. Tuhan udah kasih Taurat, tapi itu nggak terjalankan karena hukumannya berat. Hukum yang berat. Tidak ada lagi yang dapat menyelamatkan manusia. Tuhan memberikan dirinya, turun, roh itu turun menjadi manusia, namanya Yesus. Jadi jangan bingung. Anak didik saya umur 18 ditentang orang tuanya. Orang tua yang gak pinter, tapi anggap diri pinter. Dia marahin anak didik. Goblok lu. Ngapain lu ke gereja? Kamu tahu? Emang Yesus itu Tuhan? Dia jawab, ya mah Yesus itu Tuhan. Siapa yang bilang? Emang Tuhan bisa disalib? Yang disalib ini badan, tahu? Nah, kalau Yesus itu manusia, dia manusia. Mereka nggak mengerti. Ya. Nah, saya ajarkan Allah dan tubuh Yesus di tengah-tengah kelas itu biar semua tahu. Nah, jadi kita lihat sebagai manusia, Yesus itu mengajarkan langkah demi langkah apa yang harus dihadapi manusia. Dari pembacaan ini, mari kita melihat ada hal yang Yesus buat sebagai manusia. Yesus pergi menyendiri di tempat yang sepi. Yesus ngapain? Berdoa. Jadi kusuk. Ada saatnya kita harus berdoa khusus sehari-hari. Waktu kita nggak berada dalam gereja kayak gini. Tapi ada kalanya kita memang harus datang kepada Tuhan dalam ibadah yang besar ya pada hari Minggu. Nah, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, Yesus mengajarkan bahwa hidup ini manusia harus berdoa. Ya udah, kalau kita udah hadapi keadaan kayak gini, banyak berdoa, nggak usah banyak ngoceh, nggak usah banyak marah-marah, nuduh sana sini. Perlu nggak? Nggak perlu. Wah, kalau kita mengikuti berita pusing kita. Rakyat menuduh pemerintah, teman nuduh teman satu dengan yang lain. Kalau jalan-jalan ke pasar gitu, pulangnya badannya nggak enak, oh satu pasar dimarahin, ya nggak? Satu pasar diomongin, saya nggak mau ke pasar lagi ke sana. Sana banyak orang kena COVID, pindah lagi ke pasar lain. Apa hidup kita harus capek kayak gitu? Saya ingin kita semua tetap kuat, tetap sehat, jaga imun. Walaupun kita alami yang sekarang ini, puji Tuhan banget gitu, nggak sampai mati, nggak parah kok. Tapi ya jangan juga sembrono, ya kan? Ya kita jagalah, yang bisa jaga diri kita tuh kita. Walaupun saya gembala sidang ada jemaat, tapi yang jaga diri saya itu saya, bukan orang lain. Ingat, kita hidup jangan saling menuduh, jangan saling menyakiti. Waktu gelombang datang besar kepada jemaat, kepada orang-orang, kepada murid Yesus, Simon dan teman-temannya di perahu itu, goyangnya nggak dikit begitu gelombang besar. Miring. Saya yakin karena saya sudah melihat situasi. Air masuk, mereka lagi keluarin air, masuk lagi dari kanan, keluarin lagi dari kanan, masuk lagi dari belakang. Ketakutan besar, mana gelap lagi. Zaman itu belum ada listrik. Kalau sekarang kan ada mercusuar, ada terang, titik terang dari atas ya, dari ketinggian
Tapi zaman dulu kan nggak ada. Goncang nggak? Goncang. Tapi luar biasa, di tengah-tengah pembacaan ini saya tidak menemukan murid-murid ini marah-marah dengan Tuhan. Ada nggak? Kita tadi baca, ada nggak murid yang marah gini? Nih Tuhan Yesus sih nggak ikut kita, nggak ada kan? Jadi mereka dalam kegoncangan itu mereka nggak nyalain Yesus dulu. Guru sih nggak ngikutin kita, jadi gini kita. Nah, mereka nggak marah dengan Tuhan Yesus. Itu bagusnya. Jadi kalau kita alami masalah, jangan nyalain Yesus, jangan nyalain orang lain juga. Memang tubuh kita sedang lemah. Keluarga-keluarga yang punya anak, yang ikut dalam ibadah online ini, saya minta anak-anak ini jaga baik-baik, itu hikmat dari Tuhan, ya kan? Daripada jajan banyak, beliin vitamin anak, ya kan? Anaknya jangan dibiarkan, dikasih vitamin supaya mereka kuat, virus lewat nggak nyentuh mereka. Setuju? Coba kerjakan, kasih vitamin, anak itu pasti kuat. Dan berdoa, anak itu pasti kuat. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa anak jemaat saya lihat nggak kena. Kok anaknya nggak kena ya? Iya, mamanya rajin, anaknya dikasih vitamin. Dan yang saya alami, satu rumah kami kena. Yang saya khawatirin yang kecil, bukan yang gede. Yang gede punya otak, punya pikirannya nggak bisa urus sendiri dirinya. Tapi si kecil, ini siapa yang nolongin? Ya kasih vitamin. Kalau vitaminnya cukup, mereka nggak sakit. Orang kami satu rumah kena COVID, kok si kecil nggak kena COVID, ya kan? Jadi kita jangan nyalain Tuhan, nyalain situasi. Apa Tuhan nggak beserta saya ya? Kalau saya nyalain Tuhan, Tuhan waktu itu saya sampai rumah sakit, masuk rumah sakit, Tuhan nggak beserta saya ya, habis saya dihajar Tuhan. Karena Tuhan beserta saya boleh masuk, saya sembuh, saya boleh pulang, kan kayak gitu. Saya boleh melayani. Saya juga kehilangan adik kandung loh. Delta itu adik kandung saya meninggal. Saya sedih, sedih banget. Apalagi mama saya yang melahirkan dia, sedih dia. Tapi waktu kami berdoa, saya bilang tuh dengan mama, satu kali mama juga akan menghadap Tuhan, ya kan? Bukan yang baik. Semua akan menghadap Tuhan. Tapi kenapa mama saya udah 90 tahun Tuhan belum panggil, pulanglah kamu udah tua di dunia ini, ngapain gitu ya? Kita di sini ada beberapa jemaat yang tua yang sakit, tapi bukan COVID. Kita punya satu tante jemaat sini nggak bisa jalan berbaring sakit. Namanya Nah, kenapa Tuhan nggak panggil mereka pulang? Ingat tuh, saya mau katakan ke seluruh jemaat, Tuhan butuh mereka. Tuhan mau pakai mereka. Mau pakai cara apa? Dia khotbah nggak bisa, dia nyanyi nggak bisa, main musik nggak bisa. Tapi Tuhan masih mau pakai dia menjadi dasar gereja berdoa bagi gereja. Amin. Itu yang saya tahu. Saya bilang dengan mama saya, "Mah, tuh anak mama yang pergi itu, Tuhan gak pakai dia lagi." Setuju kan? Ya Tuhan gak pakai dia lagi. Tuhan kasih waktu. Egois, bisa nyalain orang. Waktu saya kena COVID, mereka gak berani dekat. Saya juga gak kasih orang dekat. Enggak. Kalau ada orang gantung makanan, udah kayak orang penjara di kita, digantung aja di depan pintu. Jangan marah. Gak mungkin kita masuk kan. Nah, dia juga gak ketemu saya. Tapi ketika dia kena, dia sembuh dari COVID-nya, belum pulang rumah sakit, saat itu Tuhan panggil dia pulang. Sudah negatif. Dokter dia bingung,
udah negatif bisa pergi. Saya bilang karena Tuhan nggak pakai dia. Rina masih Tuhan pakai loh. Nih anak muda yang bantu saya musik pagi ini, karena baru sekali saya tak tanya nama kamu siapa, saya nggak bisa hafal. Tuhan masih pakai hidupmu nih, bro. Tuhan masih pakai hidupmu. Adik, Tuhan masih pakai. Nggak terpikirkan bisa ada di tengah-tengah kita ya. Tapi udah terima Yesus, sudah mau melayani, dahsyat kan? Tuhan pakai. Jemaat, jangan bilang aku udah tua nggak bisa ngapa-ngapain. Masih bisa engkau berdoa untuk jemaat. Saya kagum dengan tante ini. Dia tahu bahwa dia itu udah umur, bukan muda lagi. Maaf kata, mungkin anak-anaknya juga. Satu kali anak laki-lakinya ketemu saya, dia berkata, Ibu, kamu mau pergi. Saya benar-benar kayak kenapa saya kasihan. Mama itu menderita banget. Saya udah berdoa Tuhan kehendak Tuhan menjadi. Ini orang rohani. Saya jawab, kalau Tuhan mau semua akan berjalan dengan baik. Tapi pernah nggak kamu mikir, kenapa Mama masih ada sampai hari ini? Karena Tuhan masih mau pakai dia. Maknanya nangis. Kau masuk, kau lihat di catatan namamu. Di Alkitabnya itu ada lembar kertas, nama-nama orang, nama-nama pendeta, nama saya, nama keluarga saya, nama jemaat yang dia tahu. Ada semua ditulisan di dahsyat banget. Nah, tiap hari orang nggak tahu loh. Itu pelayanannya nggak kelihatan. Orang nggak tahu. Pagi dia doakan yang ini, dia kasih tanda, jalan nggak bisa, duduk dengan susah-susah, dia ambil pulpen, ini hari sudah doain, terus siang dia doain yang ini, malam dia doakan yang ini lagi, besok dia buat lagi seperti itu, ambil lagi buku sebelahnya, dia tulis lagi pagi ini yang saya udah doain gitu. Saya bukan terkagum-kagum lagi, hanyut saya dengan kesedihan melihat hal yang seperti itu. Ini orang taat sampai akhir. Dan satu kali saya lewat pintu, saya pelan-pelan masuk, mama saya itu sudah mendengar. Saya pelan-pelan. Itu mama kakinya itu sakit juga, tapi saya lebih parah. Mama saya itu sakit kaki. Dia tuh kalau berdoa berlutut. Ini orangnya nggak ada, dia nggak sombong. Jadi saya berdoa. Dia juga belum tentu bisa dengerin para kita, ya, karena dia kurang dengar. Makanya dia suka katakan saya mau ibadah karena dia nggak bisa dengar gitu ya. Nah, saya bilang jangan dulu. Itu berlutut di bangku loh. Walaupun dia sakit, tapi dia berlutut di bangku. Kalau saya sekarang bukan nggak mau berlutut, saya nggak sanggup berlutut lagi. Kaki saya sakit sekali, nggak berani saya berlutut. Mama itu masih berlutut. Saya diem aja di pintu mau dengar dia didoain mama siapa. Sama. Dia taruh Alkitab, dia taruh catatan. Dia catat ini saya udah doain ini, anak saya, mantu saya, cucu saya, nggak ada satu pun yang luput, nggak ada satu pun yang luput. Dia sebutin saya udah doain jemaat ini, nggak ada yang luput. Karena nggak mungkin dia ingat semua itu, nggak mungkin satu-satu dia ingat. Nggak ada yang luput, berarti Tuhan masih mau pakai. Saya punya saudara, teman-teman sudah kayak saudara gitu, umur 75 tahun. Dia nggak percaya Yesus, dia Konghucu. Jadi saya dengar dia sakit, padahal dia dengan saya, orang ini, bapak ini dengan saya
Memang saya tuh masuk Injil nggak bisa lagi karena udah nggak dengar. Dia nggak bisa percaya Yesus lagi, itu namanya waktunya sudah habis. Keluarga dia deket banget deket gitu. Jadi saya dengar si papa ini sakit. Saya coba masuk, saya berpikir begini. Oh, siapa tahu dia masih bisa terima Yesus, masih ada anugerah. Karena saya tahu dia bukan COVID, saya cek dulu keliling dia bukan COVID dan gak ada yang COVID gitu. Saya coba ke rumahnya. Saya ke rumahnya, dia lagi baring gitu di tempat tidur. Saya bilang begini dia, kok ingat saya nggak pakai bahasa Tionghoa gitu? Kamu siapa? Waduh, saya datang, dia nggak ingat saya. Bagaimana lagi saya cerita tentang Yesus? Dalam hati saya berkata, jangan-jangan waktunya sudah selesai, dia nggak terima Yesus. Lalu saya datang, saya pegang tangannya, saya bilang begini, saya bilang dulu dengan orang-orang yang di rumahnya, saya sehat ya, jangan takut. Kalau saya nggak sehat, saya nggak kesini. Saya pegang tangannya, kamu tutup mata, tutup mata. Saya bilang sama si Koni, tutup mata. Saya berdoa buat dia, penekanan doa saya, selamatkan dia. Mungkin keluarga yang nggak percaya selamatkan itu kan tandanya kita hari ini ada, besok ada selamat ya. Saya berdoa selamatkan jiwanya, itu yang saya minta dengan Tuhan. Karena tubuh ini akan berlalu, tapi jiwa kita akan selama-lamanya dengan Tuhan. Lalu anaknya datang lagi nih karena dia sakit kan, tadi tua. Papa, udah makan belum? Dia itu anaknya, kamu siapa? Boro-boro dia bisa baca lagi. Papa gak kenal nama saya. Saya kan anak papa. Enggak, saya gak tahu kamu siapa. Bareng pulangnya sama saya, sampai saya pulang, anak itu bilang, saya nanti. Dia antar saya pulang ke kantor. Sampai kantor dia duduk di sofa saya. Kenapa nak? Saya sedih. Masa papa gak kenal saya? Papa gak kenal saya. Tapi tante ini lebih tua, mama saya lebih tua. Nama-nama orang jemaat dia tahu. Kalau dia gak tahu nih, jemaat yang misalnya baru datang nih, dia tanya, orang itu namanya siapa ya? Saya tulisi, termasuk kamu. Saya tulis ini supaya didoain sama dia. Dia kan gak ada kerjaan sekarang, makan minum tidur. Ya, dia doain. Saya pikir ada perbedaan ya, orang punya Yesus dengan enggak kan? Sampai masa tuanya, dia tetap bisa. Tapi bapak yang saya cerita, dia gak bisa, dia gak kenal orang. Sama sekali dia gak kenal. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, murid-muridnya goncang. Wah, goncang. Kalau orang gak pernah ke laut, atau pernah ke laut gak tengah malam? Pernah. Kalau orang seberang pernah ya. Rina tengah malam pernah jam 1, jam 12, jam 2 di laut. Belum pernah. Tapi saya pernah, walaupun saya bukan nelayan gitu. Karena bapak orang sana. Maka saya sering ikutin dia, dan dia mau ke lautnya tuh malam, dia gak mau siang hari. Sama satu jemaat yang di belakang sini dulu, tapi dia udah dipanggil Tuhan pulang. Nah, tengah malam di laut itu paling ngeri. Karena kita bukan orang laut ya. Ngeri lah, kita lihat laut besar begitu, gak ada penerangnya. Ini ngeri loh mereka. Saya baca ini saya bisa merasakan ketakutan mereka itu luar biasa. Apalagi gelombang datang ya, udah berjuang keluarin air dari perahu besar kapal itu, mereka tergoncang benar, ada yang jatuh waktu ngangkat air. Mereka nggak nyalain Yesus, itu yang saya tahu. Mereka nggak nyalain Yesus, tapi ada tapi yang kurang. Mereka tidak panggil Yesus. Ya kan? Mereka nggak
nyalain Yesus, tapi mereka lupa manggil Yesus. Tapi kita lihat Tuhan itu dahsyat ya, perhatian ya, penuh kasih. Yang namanya Allah yang jadi manusia, dia tahu gelombang itu sedang menyerang orang-orang anak-anaknya, murid-muridnya. Tahu gak Yesus? Tahu banget, karena itu dia turun dari bukit. Nggak ada lagi yang nolong dia sebagai manusia. Waktu dia turun dari bukit, dia melihat perahu yang bersandar, nggak ada yang bawa ya, nggak ada apanya yang seperti nakodanya itu nggak ada gitu. Lalu Yesus berjalan mendapatkan mereka. Itu menandakan bahwa gelombang besar pun datang ke kalian. Yesus nggak pernah tinggalkan kalian. Gelombang besar itu akan datang, tapi Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Kalau ini ada di dalam firman, akan ada dalam hidup kita selama-lamanya. Tidak membiarkan kita. Waktu saya alami, bapak itu sakit parah, dan sampai Tuhan panggil dia pulang. Mungkin kalau orang-orang yang gak punya Tuhan akan goncang ya. Tapi saya gak goncang. Kenapa? Karena Tuhan bersama menenangkan hati dan hidup saya. Amin. Saya gak goncang. Apa yang Bapak jalankan, saya bisa jalankan. Maaf, bukan saya sombong. Kebetulan saya bertemu Bapak itu di teologi. Sampai hari ini pelayanan nggak goncang, digoncangkan dengan COVID aja pelayanan. Bukan digoncangkan karena gembala sidangnya sudah dipanggil Tuhan pulang, enggak. Kalau nggak COVID, hampir tiap hari saya itu masih nongol di rumah sakit untuk besuk orang-orang yang sakit. Jadi ketika gelombang seperti ini yang sedang kita hadapi, nggak usah takutlah. Kalau Tuhan masih mau pakai kita, pasti kita diberikan umur yang dapat kita nikmati. Amin. Jika saudara ada di rumah yang sedang beribadah, oh Tuhan menyertai kalian, Tuhan memberkati kalian. Karena itu kalian masih ada, jadi berkat buat keluarga, jadi berkat buat anak-anak, jadi berkat buat semua, jadi berkat buat pelayanan. Apa yang bisa layani, gak usah lari dari pelayanan. Karena Tuhan butuh dan Tuhan mau pakai kita semua. Amin. Di sini kita lihat waktu ada Tuhan, apa yang dibilang oleh Tuhan, Rina? Jangan takut dan tenanglah. Dahsyat kan? Karena hati yang goncang, nggak tenang, itu nggak bisa berdoa. Jangan takut, tenanglah. Orang yang nggak tenang tuh nggak bisa berjalan dengan baik. Waktu Tuhan bilang tenanglah, angin ribut pun tenang. Tapi kalau goncang, tidak bisa lihat apa-apa. Tuhan mau tenanglah, jangan takut. Dua kalimat ini udah sering kita baca, tapi hari ini saya tekankan, kiranya perkataan Yesus ada dalam hidup kita, melangkah keluar dari ibadah online. Jadi kalau ibadah online sudah selesai, besok tenanglah, karena Allah beserta dengan aku. Aku tidak takut, karena Tuhan beserta dengan aku. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, situasi akhir-akhir ini sangat mengerikan. Ada hal yang kadang-kadang kita harus turun tangan juga. Saya ini udah usia hampir 70 tahun. Saya mesti jalan ke kantor saya yang satu lagi. Jalannya cukup jauh, 45 menit. Kadang-kadang kalau jalannya gak cepat, setengah jam ya. Rina sering jemput saya. Nah, dalam situasi sekarang ini, apakah saya jalan ke kantor? Ya enggak lah. Saya percaya Tuhan, saya tidak takut Tuhan buku saya pergi.
Dari rumah saya berdoa sampai sana saya berdoa dulu. Karena apa? Orang sana banyak membutuhkan Tuhan melalui saya. Saya bersyukur saya ada bisa memberkati banyak orang dalam roh mereka. Karena hampir tiap hari orang datang menangis di kantor saya dalam segala hal. Badai itu akan datang, tapi kuatkan hatimu. Ketahuilah Tuhan beserta denganmu. Jalanlah dengan tenang. Saya berdoa untuk satu anak remaja, anak pemudi sekitar 18 tahun. Saya membuat laporan ke dinas untuk ujian anak-anak. Nama anak ini saya masih masukkan, walaupun saya nggak jumpa dia dalam beberapa bulan ini. Saya tuh nggak mau dia gagal. Nah, waktu saya bilang ke dia, tolong besok jumpai saya. Kalau kamu mau ujian, jangan sampai kamu menyesal seumur hidup. Lalu kamu akan bilang, Bu Maria sih coret saya nggak bisa ujian, saya nggak ada ijazah, saya nggak bisa kerja. Oh oke Bu, terima kasih Bu, saya senang sekali, Ibu luar biasa. Oke. Tapi tadi malam dia bilang begini dengan saya, Bu, saya mundur. Saya kaget. Saya bilang, Jen, kamu tuh bukan anak kecil ya. Namanya Jen. Kamu bukan anak kecil, kamu udah seusia begini, udah bisa nikah kok. Saya bilang kayak gitu. Tinggal nih ujian besok, ujian bulan ini lanjut sampai ujian akhir, paling sampai akhir April. Aduh jangan, saya masih bilang gitu. Dia bilang, Bu, saya nggak punya duit bayar. Oke, saya tangguhkan itu sampai kamu nanti lulus, ada ijazah, kamu kerja, kamu nyicil. Kurang baik apa? Dia bilang lagi, ya mungkin itu saya bisa dengerin Ibu, tapi ada satu hal. Satu kenal kelas itu mencengkok saya. Pokoknya ngatain dia enak banget Bu, anak emas segala macam. Saya bilang kalau mau maju jangan melihat gelombang itu ya kan. Kalau kamu mau lihat masa depanmu jangan dengerin orang ngomong, dengerin firman Tuhan. Kamu sih gak pernah ibadah, gak dengar firman, nah, itu benar. Besok kamu datang temuin saya janji deh besok pagi. Kamu datang, saya doakan kamu, saya suruh baca Alkitab depan saya, baru saya lepas dia pergi. Saya tunggu dia besok jam 7 pagi kalau datang sebelum mulai ujian. Jangan berhenti dengan gelombang yang nyerang, karena masa depan kita masih ada bersama dengan Tuhan. Amin. Seluruh jemaat online yang menerima firman hari ini, jangan pernah takut. COVID boleh masih ada, belum berhenti. Terus berdoa biar COVID ini berlalu. Tuhan memberkati kita semua. Jangan takut, tenanglah. Ini pesan firman buat seluruh jemaat. Ya, firman yang tidak panjang, simpan dalam hatimu. Kalau bisa baca berulang-ulang, baca ayat-ayat lain yang meneguhkan bahwa Tuhan masih ada memperdulikan engkau. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Bapa, kami sudah menerima bagian firman-Mu. Materaikan ini dalam hati kami, supaya kami jangan takut. Ketenangan ada pada jiwa kami. Kami boleh berguna di tengah-tengah COVID. Mungkin kami gak bisa hadir dalam ibadah karena kami takut. Tuhan kuatkan kami. Dan biarlah waktu kami beribadah di rumah, kami beribadah dengan sungguh-sungguh, supaya berkat Allah pun dalam roh, jiwa, dan ekonomi kami berjalan dengan baik. Hamba-Mu tidak melihat berapa banyak mereka yang sedang beribadah pagi hari ini, tapi hamba tahu Tuhan yang menyuruh hamba pada saat ini mengadakan ibadah online. Dan Tuhan pasti memberkati hati-hati yang dibuka dalam ibadah yang sungguh-sungguh. Tuhan melihat jemaat yang beribadah dengan sungguh-sungguh, berkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan penghiburan, dengan pengharapan kepada Allah. Bahwa masa sulit ini akan berlalu dari kami, dan kami akan melihat terang kasih Allah memberkati perjalanan hidup dari seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan menjaga jemaat-Mu seperti Tuhan menjaga para murid yang kami baca hari ini.
Dan siang dan malam kemanapun kami pergi, Tuhan berkata, jangan takut, aku beserta denganmu. Jemaat yang sakit kami berdoa, sembuhkanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Agar mereka tidak gentar, tidak takut, tidak goncang. Tuhan tolong. Besertalah dengan seluruh jemaatmu, hindarkan dari mara bahaya, berkati seluruh jemaatmu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak berlalu dari mereka. Dan ibadah online merupakan juga salah satu ibadah yang diberkati oleh Tuhan buat mereka. Roh Tuhan menolong kami Tuhan, agar tidak ada jemaat-Mu yang lelah, yang lemah, yang lesu. Kekuatan Roh Allah hadir dalam setiap hati mereka, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah kita untuk doa berkat. Saudara, oh iya, yang ulang tahun ya. Jadi itu air minum saya di tas. Ya, tunggu saya lagi melihat yang berulang tahun siapa? Ini tanggal 8. Udah lewat. Oke. Siapa lagi? Silan Ya, saya berdoa untuk mereka semua kok. Silan tanggal 13, Bu Amal tanggal 17. Amin. Amal. Amal. Oke. Sama kemarin si Gibran, anaknya Yulimani. Gibran, Anaknya Yulimani. Amoy, Tante Heni, Cilen. Oke, saya coba 4 ini saya hafal. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa buat mereka yang berbahagia, yang Tuhan tambahkan usianya, walaupun dunia goncang. Bapa dalam surga, kami berdoa buat anak kami, Gibran. Roh-Mu menyertai dia dengan hikmah dan akal budi. Berkati dia Tuhan, di usia yang Tuhan tambahkan, agar dia sehat, pintar untuk memuliakan Tuhan. Hamba berdoa buat Tante Heni, Tuhan, hamba belum kesana dalam situasi yang seperti ini, tapi doa hamba menyertai dia, berikan dia panjang umur untuk dapat melayani Tuhan. Kuatkan tubuhnya, kuatkan rohnya, kuatkan anak cucu dan keluarga besarnya. Tuhan tolong dan bungkus Tante ini dengan kuasa kemurahan Tuhan. Kami berdoa buat Cilen, anak muda yang masih sangat muda. Tumpangkan tangan-Mu atasnya Bapa. Berkati jalan hidupnya, sehingga ia bergantung penuh dengan Tuhan, karena masa depan sungguh ada. Dalam nama Yesus kami berdoa buat papa mamanya, Tuhan juga berkati di tengah-tengah dunia yang goncang, biar mereka tetap tidak mengalami kegoncangan. Secara ekonomi, secara kesehatan, secara kekuatan menyertai mereka. Kami berdoa buat Ibu Amoy, dalam nama Yesus berkat Tuhan turun bagi usianya Tuhan. Penghiburan, kekuatan, kesehatan, ekonomi berkati dia di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami, tapi kami berdoa bagi tangan-tangan yang memberikan persembahan melalui kolekte. Baik kolekte, baik persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan dan lain-lain. Ketika Tuhan menggerakkan dan mereka memberi sesuai dengan gerakan Allah, berkati dengan berlimpah-limpah. Tidak ada orang kekurangan yang berharap kepada Tuhan. Tangan-tangan yang berkorban besar kecil Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan, jemaat yang susah Tuhan hiburkan, jemaat yang mengalami kelemahan Tuhan kuatkan, biar mereka tetap berharap kepada Tuhan. Yang kekurangan ekonominya diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini mereka melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami, berkati Rina yang melayani dengan kekuatan dari Tuhan sendiri, sehingga jalan hidupnya tidak pernah mengalami kekurangan. Berkati keluarga besarnya, berkati anak-Mu yang rela datang menyelesaikan dan membantu kami gitar pagi hari ini. Ibadah apa adanya Tuhan berkati hari ini. Berkati Andi yang sudah memegang LCD. Berkati hamba-Mu juga yang hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah walaupun hanya sendiri. Kekuatan Allah turun baginya.
Terima kasih Tuhan, kami percaya ada Tuhan memberkati kami. Karena itu siapkan hati dan pikiranmu, angkatlah kedua belah tanganmu, turunlah ke atasmu berkat Tuhan yang melimpah. Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kantormu, dan kau dijadikan berkat di tengah-tengah pekerjaan keluarga dan bangsa ini. Terimalah damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai seluruh saudara sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Amin. Ibadah GSI Taman Surya 2 sudah selesai, tapi berkat Allah tidak akan pernah selesai menyertai kalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah minggu depan, Bu? Untuk ibadah minggu depan, Udah langsung? atau langsung online apa? Nanti di info aja. Untuk ibadah minggu depan kami rencana sudah ibadah seperti biasa, tapi bagi saudara yang masih merasa kurang enak badan atau flu atau baru sembuh, jujur aja ya, saudara isoman lagi, datanglah minggu-minggu yang akan datang lagi, ya Kak. Nah, seperti itulah berita mimbar yang saya sampaikan, karena banyak keluhan juga kalau ibadah online banyak yang enggak ikut katanya. Jadi yang sudah sembuh 2 minggu, kalau yang sakit boleh datang. Yang sehat boleh datang, yang baru sakit jangan datang. Jadi pengumuman saya sebagai gembala sidang cukup jelas ya. Kalau nggak jelas tolong HP saya nanti dibunyiin dan teleponlah saya sekaligus saya berdoa lewat HP. Terima kasih, diberkati Anda selama perjalanan minggu-minggu ini. Amin.